sebelum mulai pelajaran? Baik Bu, siap, berdoa mulai. Selesai. Memberi salam. Selamat pagi Bu. Sebenarnya ini pagi menjelang siang ya. Iya Bu. Persiapan waktu pembelajarannya hari ini kita akan mempelajari materi baru ya, pelajaran bahasa Indonesia. Kalian kan sudah kelas 11 SMA. Tolong dijaga sikap kalian ya. Semuanya harus kondusif. Untuk materi kali ini, berhubung ini baru pertama kali masuk, Ibu akan memberitahu bahwa kita akan mempelajari materi ceramah. Sudah pada tahu kan ada materi ceramah? Ada yang sudah beli buku ini? Belum ya? Belum Bu. Ya, nanti kalau bisa kalian bisa membaca di perpustakaan atau ya seperti ini ya. Lihat dulu bukunya. Bahasa Indonesia kelas 11. Diterbitkan edisi revisi 2017. Oke semuanya? Oke Bu. Ya. Oke, sebelum mulai pelajaran, Ibu mau cek kehadiran dulu ya. Sebentar. Semuanya. Absen pertama. Monyu. Monyu tidak hadir ya? Oh, iya kamu kan ketua kelas. Lama banget sih. Dua nih ya. Hadir. Kayaknya berhubung ini masih pandemi ya, kita juga kan pembelajaran tatap mukanya sangat memaksa. Semuanya hadir berarti ya di kelas ini ya? Hadir Bu. Sekarang seperti ini semuanya, karena sekarang masih pembelajaran tatap muka dan masih dalam masa pandemi. Ini Ibu udah menyediakan nih dari pihak sekolah hand sanitizer. Ayo semuanya tolong dipakai ya. Ini juga tempat duduknya kan jaga jarak. Kalau bisa kalian ini jangan terlalu itu ya, kalian harus pembatasan diri, jaga jarak ya. Face shield-nya udah dipakai tadi, benar kan ya? Sudah Bu. Ini karena Ibu lagi belajar, jadi Ibu tidak memakai face shield sementara ya. Sekarang kalian oke, saat ini kita akan mempelajari materi ceramah. Siapa yang tahu sebelumnya apa itu materi ceramah? Boleh yang katakan? Tahu. Ayo, ianya apa? Nasihat. Ceramah itu nasihat? Iya. Baik. Makasih, Romi. Ceramah itu nasihat. Ceramah. Katanya tadi ceramah itu nasihat. Menurut Moni itu apa? Menurut saya itu pesan-pesan penting Bu. Pesan-pesan penting. Pesan. Ini orang bermain. Ya. Dari kedua ini, mana yang paling tepat? Nasihat, Bu. Pesan-pesan penting Bu. Apakah pesan-pesan penting termasuk ke dalam nasihat? Iya. Jadi sama saja sebenarnya. Ya, itu merupakan pengalaman yang biasa. Oke, saya akan bertanya kepada Nia. Tolong kondusif dulu ya, kondusif dulu. Tadi ada yang mengatakan apa tadi, Nia? Nasihat. Mungkin mengatakan pesan penting. Nah, kalau nasihat, kamu tahu dari mana? Mengapa itu menjadi nasihat? Pernah mendengar ceramah? Sering Bu. Sering di mana? Di masjid Di Bu. masjid. Ustaz ceramah. Ustaz ceramah. Di rumah Bu. Di rumah. Ceramah itu isi tentang apa kan? Tadi nasihat penting. Apa yang jadi nasihat penting? Nasihat penting kita harus berbuat baik Bu. Kita harus berbuat baik. Lalu, ya, Sama kayak dia Bu. Saya nggak boleh niru Bu di sini Bu. Iya. ya, sebenarnya sama saja ya. Ceramah itu tentang nasihat. Sebenarnya sini saya akan menyajikan PowerPoint dalam salin dia. Cuma kita tidak ada di fokusnya, jadi melalui PowerPoint saja. Oke? Baik semuanya. Jadi tolong cermati dengan baik ya. Apa yang akan menjadi saya materi. Sekarang saya mau panggil salah satu dari kalian untuk membacakan teks ini. Tunggu kalian memilih buku. Siapa yang mau maju di depan? Ayo, waktu terus berjalan. Silakan, siapa saja. Maunya Bu ketua kelas. Aku saya mulu Bu, tadi saya mimpin Sudah doang. Nia, ayo Nia maju. Maunya Bu kan ketua kelas. Ayo Bu. Kita harus mempelajari materi ini. Tidak ada yang mau maju?
hanya sampai satu paragraf saja. Silakan, nanti selanjutnya akan digantikan oleh Rizal atau 1 sampai 2 paragraf. Ayo. Cara berbicara yang baik seperti apa? Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, pemilihan kata-kata oleh masyarakat akhir-akhir ini cenderung semakin menurun kesantunannya dibandingkan dengan zaman saya dahulu. Hal tersebut tampak pada ungkapan-ungkapan pada banyak kalangan dalam menyatakan pendapat dan perasaannya. Seperti ketika berdemonstrasi ataupun rapat-rapat umum, kata-kata mereka kasar atau bertendensi menyerang. Tentu saja hal itu sangat menggores hati yang mereka. Baik. Yeay! Kamu membaca berapa paragraf berarti? 1 paragraf. Ayo, selanjutnya Iswa. Kalian tahu kan paragraf itu apa? Tahu Bu. Ini berarti ya. 1 paragraf saja tidak apa-apa. Ya sudah, penutupnya saja. Karena tadi kita sudah dia sudah menutup hafalan. Nah, kamu Berbahasa santun seharusnya sudah menjadi suatu tradisi yang dimiliki oleh setiap orang sejak kecil. Anak perlu dibina dan dididik berbahasa santun. Apabila dibiarkan, yang mustahil rasa kesantunan itu akan hilang, sehingga anak itu kemudian menjadi orang yang arogan, kasar, dan kering dari nilai-nilai etika dan agama. Tentu saja kondisi itu tidak diharapkan oleh orang tua dan masyarakat. Ya, terima kasih. ya, terima kasih. Mana yang goyang? Ya, semuanya sudah membaca teks ini ya. Tapi kan tadi karena waktunya singkat, kalian tidak membaca keseluruhan teks. Dia membaca bagian awal dan yuk mempelajari atau membaca yang bagian akhirnya, pembukaan dan sekarang saya akan menjelaskan apa yang kemarin dicatat. Mohon disimak baik-baik. Kalau ada yang perlu dicatat, silakan dicatat ya. Tidak usah seluruhnya, yang penting-pentingnya saja. Jadi di sini saya sudah membuat PowerPoint. Saya akan menjelaskan. Ceramah adalah kegiatan menyampaikan ungkapan pikiran maupun ajaran-ajaran yang dapat berupa nasihat, petuah, petunjuk, ataupun kisah-kisah. Untuk menjadi penceramah, seseorang harus memiliki ilmu yang mumpuni terhadap materi yang diberikan kepada pendengar. Ceramah yang baik adalah ceramah yang mampu membuat pendengar tergugah dan terdorong untuk melakukan nasihat-nasihat yang disampaikan oleh penceramah. Sampai sini ada yang mau bertanya dulu? Ya, Bu. Tidak Bu. Jadi kesimpulannya yang dimaksud dengan ceramah adalah benar, pertama menyampaikan informasi. Informasinya informasi tentang apa? Informasi tentang hal-hal yang kemudian akan sedang terjadi atau yang akan dibahas. Nah, informasi penting ya, informasi penting. Nah, apakah kalian tahu ceramah ini memiliki beberapa unsur? Yang pertama, unsur ya, yaitu mengandung bahasa baku. Ada yang tahu apa yang dimaksud bahasa baku? Saya Bu. Kata-kata yang sopan, Bu. Bahasa baku adalah ya kata-kata yang sopan. Bahasa yang baku itu, yang dimaksud bahasa baku itu yang seperti yang kita pelajari ya, bahasa Indonesia. Lalu yang kedua, sifatnya aktual. Apa yang dimaksud aktual? Ada yang tahu aktual itu apa? Yuk, ya. Hah? Sifat aktual itu artinya apa? Nyata. Nyata, ya benar, nyata. Tadi kan ada yang bilang ceramah itu mirip seperti khotbah dan pidato. Jadi tadi kan ada kan bilang ya ceramah. Ceramah itu dilakukan oleh di masjid ya, di masjid di tempat ibadah. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa yang dimaksud kalau bicara di tempat ibadah itu artinya khotbah. Jadi yang benar itu yang mana? Kalau di masjid yang benar itu khotbah, ceramah atau tidak? Kalau di khotbah, khotbah mengapa? Ceramah. Makan berbau keagamaan. Khotbah berbau keagamaan. Menurut kamu apa? Menurut saya ceramah Bu. Jadi maksud itu Ustaz melakukan ceramah. Tapi menurutnya Ustaz melakukan khotbah. Lalu kalau pidato itu cocoknya di tempat yang seperti apa? Situasi seperti apa? Seperti perpisahan sekolah Bu. Perpisahan sekolah, ya betul sekali. Baik, karena tadi masih banyak yang kalian
perbedaan dari pidato, ceramah, dan khotbah. Coba saya berikan suatu situasi. Ketika ibu kalian marah-marah, kamu ini tidak menyapu dan mengepel seharian. Kamu ini anak yang nakal ya. Nanti saya potong uang jajan kamu. Misalnya ada mama kalian marah seperti itu. Nah, itu namanya ceramah atau khotbah? Ceramah. Kenapa ceramah? Ada di kehidupan sehari-hari. Ceramah kehidupan sehari-hari. Masih pesan ngomel-ngomel. Tidak semuanya pesan ngomel-ngomel ya. Lalu, apakah yang dilakukan si mama itu adalah pidato? Bukan. Mengapa bukan pidato? Karena nggak upacara. Jadi pidato itu hanya harus upacara. Hal-hal yang berbau penting. Nggak ada pembuka, kata-kata pembuka. Atau siapa? Pidato juga kan, apakah akan pernah menghadiri suatu resepsi pernikahan? Atau misalnya perpisahan sekolah? Ada kata pembukanya. Ada kan pidato? Iya. Ceramah ada juga kan? Nggak ada. Nah, yang menjadi inti dari itu semua adalah pidato, ceramah, dan khotbah. Apa yang menjadi perbedaannya? Pertama, pidato. Pidato itu kan boleh satu di depan masing-masing. Pidato itu disampaikannya memang bisa dalam acara-acara besar. Tapi makna yang dikandungnya tidak keseluruhan bersifat aktual ya. Begitupun dengan ceramah. Ceramah itu tentunya tadi yang sudah saya sampaikan bersifat aktual. Lalu apalagi yang membedakan antara pidato, ceramah, dan khotbah? Benar tadi seperti kata Onyo. Kalau khotbah itu biasanya diadakan ya pada saat acara-acara keagamaan. Bisa saya udah ngomong. Ya? Saya ngomong. Saya, Bu. Ya udah siapa saja ya. Nah, kalau pidato itu tadi memang ada awalan salam pembuka, salam isi pidato, dan salam penutup. Itu pun bukan ceramah. Dan yang paling kalian harus tahu dari ketiga hal yang hampir mirip ini kan merupakan suatu kegiatan berbicara. Yang paling sudah saya lakukan di sekarang, saya sudah melakukan apa? Kegiatan belajar ngajar. Kegiatan belajar mengajar. Apakah termasuk dalam pidato atau ceramah? Ya. Pidato atau ceramah? Saya Ceramah. ceramah. Mengapa ceramah? Mengapa tidak pidato? Mengapa tidak khotbah? Bapak kan buat keagamaan. Iya, benar. Mengapa tidak pidato? Karena pidato itu bukan keagamaan, Bu. Karena pidato kan di acara-acara besar, formal. Iya. Dan tidak Pidato menyangkut kan banyak keagamaan. sekali ya metodenya. Ada yang tulisan koran, ada yang metode harus melihat naskah, atau yang harus menghafal. Kalau ceramah seperti saya ini, saya hanya memberikan masukan kepada Anda semua. Jadi di sini saya memberikan apa yang hal-hal penting dan juga menggunakan bahasa baku sebagai dalam setiap kegiatan yang aktual. Di sini saya membicarakan tentang materi ceramah. Berarti yang saya lakukan hari ini juga merupakan ceramah ya, bukan pidato. Kalau pidato itu sifatnya adalah kalian mendorong orang lain untuk melakukan sesuatu. Tetapi jika ceramah, kalian akan seperti diberikan motivasi, berbeda dari pidato. Jadi yang dinamakan ceramah itu seperti Meridiana, contohnya kalian mengenalkan Meridiana. Nah, itu merupakan kalau bisa kita bahas dari sisi hati, beliau merupakan penceramah karena beliau sering mengatakan Onyo apakah sedang bermain HP? HP-nya disimpan dulu ya. Tidak ada yang menggunakan HP selama saya melakukan pembelajaran pada saat Tadi orang tua saya nelfon, Bu. ya nanti saja. Tolong simpan dulu HP-nya. Terciduk. Baik, dari yang saya jelaskan hari ini, ada yang ingin bertanya terlebih dahulu? Sampai sini sudah paham semua ya? Baik, Onyo, tadi Onyo membaca teks ceramah kan? Membaca paragraf terakhir ya? Apakah menurut Onyo cara baca Onyo membaca ceramah itu sudah benar? Seperti ini nggak tadi aku bacanya ya? Apakah benar seperti ini ya? Bacanya seperti ini? Salah, Bu. Ada yang salah kan dari teks ceramah? Baik, sekarang terlepas dari ceramah, teks ceramah, dan lain-lainnya, saya akan menyampaikan mengenai bagaimana cara berbicara di depan banyak orang, atau bisa kita katakan namanya public speaking. Siapa sih yang pernah menonton anak ceramah? Angkat tangannya. Tidak, Bu. Tidak pernah nonton anak ceramah? Ya, seperti apa orang yang nonton ceramah itu?
Perhatikan, mendengarkan. Perhatikan mengenai. Lalu yang namanya ceramah itu disebut apa? Penceramah kan? Apa yang dilakukan penceramah ketika mereka sedang berceramah? Menyampaikan ceramah. Menyampaikan ceramah. Seperti apa contoh menyampaikan ceramah? Banyak, Bu. Banyak ya. Contohnya seperti apa? Cara berdirinya mungkin penceramah. Menurut Nia, seperti apa contoh sikap penceramah yang baik ketika sedang diperhatikan banyak orang? Ayo, tolong. Penggunaan kosakatanya bagus, Bu. Penggunaan kosakatanya bagus. Tidak menyinggung orang atau sepihak. Kosakatanya baik. Tidak menyinggung. Ini kan mengenai sifat ya. Tidak menyinggung. Mengapa tidak boleh menyinggung? Harus menjaga perasaan ya. Ya, Bu. Kan tadi saya sudah katakan, ceramah itu bisa dilakukan di mana saja. Ceramah yang baik adalah ceramah yang mampu membuat pendengar tergugah dan terdorong akan masyarakat. Seperti ini saja. Saya akan mencontohkan bagaimana menjadi seorang penceramah yang baik. Pertama, yang harus kalian lihat, boleh kalian catat juga ya. Artikulasi. Apa yang dimaksud artikulasi? Penjelasan dalam berbicara. Kejelasan dalam berbicara. Benar sekali. Jadi artikulasinya itu harus jelas. Artikulasi. Kita ambil contoh dari teks yang baru saja kalian baca. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati. Apakah terdengar jelas? Tidak terlalu, Bu. Tidak terlalu. Lalu seperti itu. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati. Jelas, Bu. Sudah jelas. Coba contohnya seperti ini. Boleh yang awalnya. Apakah jelas? Parah banget kok kayak tangga saya, Bu. Ya intinya tidak boleh seperti itu ya. Kalau ingin menyampaikan sesuatu dengan serius, apalagi kalau seandainya kalian memang memiliki cara berbicara yang baik, artikulasi harus baik. Yang kedua, teknik berbicara dalam ceramah. Cara berdiri. Apakah cara berdiri seperti ini cocok untuk ceramah? Tidak, Bu. Mengapa tidak cocok? Karena harusnya goyang-goyang, Bu. Seperti ini. Tidak ya. Kadang-kadang luas, Bu, santai. Tangannya luas, santai, seperti motivator. Lalu kalau seandainya kalian melihat penceramah yang dia grogi, ketakutan, atau mungkin mereka merasa belum siap, mereka pasti akan takut. Lalu selamat pagi semuanya. Sini saya akan membaca ceramah. Ada yang membaca teks dan ada yang tidak membaca teks. Lalu bagaimana cara kalian mencontohkan? Tadi kan saya sudah berikan contoh tuh mengenai artikulasi. Lalu apa lagi menurut kalian? Ayo, semalam kan sudah saya berikan materinya mengenai cara berbicara yang baik. Volume suara ya. Intonasi, Bu. Volume atau power. Boleh ini dicatat ya. Siapa tahu ini akan keluar di materi selanjutnya. Seperti apa power atau volume seorang penceramah yang baik? Gede. Suara besar dan jelas. Bagaimana? Suara besar dan jelas. Suaranya besar. Kalau jelas itu namanya intonasi ya. Intonasi. Klasi. Kalau volume harus keras. Mengapa volumenya harus keras? Agar bisa terdengar oleh orang lain. Supaya bisa terdengar oleh orang lain. Gak bikin ngantuk. Meski ngantuk. Saya berbicara seperti ini, apakah kalian ngantuk? Ngantuk ya. Berarti saya belum bisa menjadi seorang penceramah yang baik. Jadi menjadi seorang penceramah yang baik, mereka harus tegas dan seluruh pandangan harus menyorot kepada mereka saat mereka berbicara. Mereka harus lurus dan mereka juga harus menarik perhatian para penontonnya. Oke? Sampai sini paham? Paham, Bu. Baik semuanya karena oh iya satu lagi. Mimik wajah. Mimik wajah. Apa yang dimaksud mimik wajah? Ayo. Sekarang saya ingin kalian yang mencontohkan. Saya sudah mencontohkan dengan sekali. Silakan maju ke depan. Seperti apa contoh mimik wajah yang baik saat menyampaikan ceramah? Yang bisa maju ke depan akan mendapat poin tambahan. Silakan. Apakah yang selesai? Nah, saya Contoh mimik wajah yang baik untuk seorang penceramah. Mimik wajah itu wajah harus senyum, Bu. Ayo, Ya, benar. tampilkan di depan, tunjukkan seperti apa contohnya. Yang ganteng, Bu. Nah, berjalan
itu, santunan berbahasa sering pula diabaikan dalam lingkungan keluarga. Padahal, belajar bahasa sebaiknya dilaksanakan setiap hari agar anak dapat menghayati betul bahasa yang digunakannya. Anak belajar tanpa santun berbahasa dan digunakan. Jelek banget nih. Apakah menurutnya pandangan Rizwan atau mimik wajah Rizwan sudah cocok? Tidak, Bu. Apa belum cocok? Masa kayak gitu, Bu? Apaan? Yang matanya cuma ke buku doang. Ya, tadi dia juga mau Goyang-goyang gini. Saya tidak goyang-goyang, Bu. Ngomongnya pasti gini. Selain dari yang keempat aspek ketiga, ya keempat aspek ini, yang nggak kalah penting adalah informasi yang disampaikan harus jelas. Jangan kalian ceramah panjang lebar, tapi ternyata intinya tidak dapat. Lalu yang menjadi struktur, apakah jika kalian menyampaikan ceramah langsung ke intinya saja tidak sopan kan? Seperti itu. Contohnya seperti apa yang baik itu? Mengucapkan salam terlebih dahulu. Salam terlebih dahulu. Lalu apa lagi? Puji syukur, Bu. Puji syukur yang benar. Saya akan memberikan kalian penugasan. Mohon dicatat kembali ya. Tugas ini sangat penting sekali untuk pertemuan selanjutnya. Tulis ya. Carilah contoh teks ceramah. Topiknya bebas. Itu kalian kerjakan dalam Microsoft Word. Minimal 2 halaman. Temanya bebas, minimal 2 halaman ya. Nanti teks ceramah itu harus kalian pahami. Sampai sini mengerti? Jadi nanti teks ceramahnya kalian pahami topiknya seperti apa, salam pembukanya seperti apa, isi ceramahnya seperti apa, dan salam penutupnya seperti apa. Lalu di pertemuan selanjutnya saya akan melatih kalian untuk menampilkan teks ceramah, tetapi secara lisan. Jadi kalian nanti tidak boleh membaca teks. Apakah kalian paham? Paham, Bu. Paham, mohon kerjasamanya ya. Nanti tugasnya ini individu, silakan ditentukan saya. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Saya, Ya, silakan Ayu. kita jadi bisa berceramah jadi jauh lebih baik. Ceramah jauh lebih baik. Lalu Nia. Ayo, Mengerti sikap yang baik, Bu, untuk berceramah. sikap yang baik. Lalu perbedaan dari ketiga hal tadi apa saja? Khotbah, ceramah, dan Pidato. pidato. Lalu juga cara berbicara yang baik dan benar, ya. Baik untuk menutup kegiatan hari ini. Mohon semuanya untuk mengerjakan tugas ya. Baik. Jangan sampai terlambat mengerjakan tugas. Untuk pulang kelas untuk bisa duduk kelasnya. Baik, Bu. Siap, berdoa mulai. Ustaz, memberi salam. Selamat siang, Bu. Terima kasih atas kerjasamanya pada hari ini. Sekarang kalian semua boleh pulang. Waktu pembelajaran bahasa Indonesia telah berakhir.